ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم al-ayat. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang telah dibacakan setelah mukadimah. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan ada dua keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu sebagai syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya apabila kita melihat kepada riwayat Imam Ahmad dari sahabat Wasilah ibnul Asqa, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, melainkan hampir semua kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya, baik itu kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Daud alaihi salam, ternyata itu diturunkannya di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf, catatan. Jadi kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim itu disebutnya suhuf. Di suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi catatan atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian wa unzilatit Taurat li sittin madaina min Ramadan. Kemudian diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam itu pada malam ke-7 Ramadan. Ini maksudnya 6 hari yang sudah berlalu, artinya malam ke-7. Kemudian wal Injil di salasa asyata kholat min Ramadan, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu pada malam ke-13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an di arba'in wa ishrina kholat min Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada malam ke-25 Ramadan. Dalam riwayat lain kitab Zabur diturunkan sama seperti Injil itu pada malam ke-13 Ramadan. Jadi riwayat ini menunjukkan ikhwan fillah bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada bulan Ramadan dan pada malam ke-25 Ramadan. Jadi bukan malam 17 Ramadan sebagaimana yang banyak dianggap oleh kaum muslimin di negeri kita, bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu adalah pada malam 17 Ramadan. Ini tidak tepat karena bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, turunnya Al-Quran ini di dalam ayat lain itu disebut sebagai Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar. Tentu yang dimaksud Al-Quran di sini adalah Al-Quran seutuhnya 30 juz. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit ke-7 Lauhul Mahfuz ila samai dunia, kepada langit yang paling bawah, langit yang pertama. Itu adalah pada malam Lailatul Qadar.
Sementara malam Lailatul Qadar disepakati dalam hadis-hadis yang dijelaskan adalah adanya pada malam-malam ganjil 10 terakhir. Bisa 21, bisa 23, 25, 27 dan 29. Ternyata ketika turunnya Al-Qur'an, turun pertama kali Lailatul Qadar adalah pada malam 25. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi wasallam. Jadi turunnya Quran itu bukan pada malam ke-17 Ramadan. Para hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemuliaan malam Lailatul Qadar karena dulu pernah diturunkannya Al-Qur'an. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti, tidak cukup pada malam diturunkannya Al-Qur'an. Tapi ternyata ini dilanjutkan di malam-malam berikutnya, di tahun-tahun berikutnya sebagai kabar gembira atau kemuliaan dan keagungan bagi umat ini. Makanya meskipun Quran ini sudah turun, tapi Lailatul Qadar akan selalu hadir, akan selalu turun di setiap tahun di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir, di bulan-bulan ganjil sebagaimana yang pernah diturunkannya Al-Quran. Nah, kenapa Lailatul Qadar ini harus selalu ada di setiap waktu, di setiap tahun? Karena Lailatul Qadar ini memiliki keistimewaan atau memiliki keutamaan di mana ketika seseorang melakukan ketaatan, baik itu sholat, baik itu membaca Quran, baik itu bersedekah atau apapun ketaatan yang dilakukan di malam itu bersesuaian dengan malam Lailatul Qadar, maka kebaikan pahalanya akan lebih baik ketika kita taat selama seumur hidup. Khairun min alfi syahri. Jadi satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. 83 tahun ini gambaran umur umat Nabi Muhammad SAW. Andai saja malam Lailatul Qadar ini tidak diturunkan oleh Allah di setiap waktu, di setiap saat, maka bagaimana jadinya umat ini ketika pahalanya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu? Umat-umat terdahulu mereka ibadah, sholat sudah ada, saum sudah ada, sedekah sudah ada, jihad pun sudah ada di masa lalu. Mereka beribadah dengan waktu yang cukup panjang dan lama. Ada yang 1000 tahun, ada yang 950 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Sementara umat ini hanya 60 sampai 80 tahun. Itu pun kalau dia dianggap sudah baik, sudah soleh di saat dia balik. Bagaimana kalau dia taubatnya, mengenal Islamnya, atau dia berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala di saat usia-usia senja? Maka kita akan ketinggalan jauh. Maka sebagai karomah, kemuliaan dan keagungan kepada umat ini, meskipun umurnya pendek-pendek, tapi Allah memberikan satu malam. Andai saja malam itu bersesuaian dengan kita melakukan ibadah, kita taat, maka amalannya akan lebih baik daripada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk berdiam diri di masjid atau untuk menyempatkan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Tiada lain dan tiada bukan adalah mudah-mudahan kita bersesuaian di malam itu sedang ibadah, sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini pun menjadi dalil buat kita bahwa Ramadan adalah turunnya Quran. Artinya sangat dianjurkan kita lebih meningkatkan, memperbanyak bacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, hafalan Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ketika Ramadan tiba, Jibril selalu menemui Nabi SAW setiap malam. Dan ketika di malam kematiannya, di tahun kematiannya, maka Jibril mendatangi Nabi SAW semalam 2 kali.
Ini isyarat buat kita. Ketika usia kita sudah senja, sudah mendekat kematian, maka perbanyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berzikir, beribadah, taat, terutama di bulan Ramadan dengan mendekatkan diri melalui qiraatul Quran. Tidak ada zikir, tidak ada bacaan apapun yang paling utama selain membaca kalamullah. Hadis pun meskipun sabda Nabi atau hadis qudsi, meskipun firman Allah yang melalui Nabi, tetapi dibandingkan satu ayat Quran tidak ada apa-apa. Jadi zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Inilah kesempatan buat kita untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan Al-Quran adalah di malam-malam ini, terutama nanti ketika kita sampai pada malam-malam sebelum berakhir, di malam-malam ganjil, karena malam-malam itulah kemungkinan besar Lailatul Qadar akan kembali turun menghampiri kita semua. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Keutamaan yang kedua sebagaimana yang disampaikan dalam ayat tersebut adalah adanya ibadah saum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di bulan Ramadan, maka hendaklah dia melakukan saum. Jadi satu-satunya ibadah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ibadah saum. Di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada ibadah, tidak ada ketaatan yang memberi faidah manfaat yang luar biasa kepada umat manusia melainkan ibadah saum. Saum adalah jembatan atau wasilah akan menghantarkan kepada kebahagiaan di dunia kelak di akhirat. Bahkan semua perselisihan, perpecahan, pelecehan, kerusakan, kehancuran, semua yang terjadi di alam sekarang, baik di masa lalu, di zaman sekarang ataupun di masa yang akan datang, itu karena mereka tidak bisa mengelola nafsunya. Dua ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah yang akan mendorong seseorang kepada kecelakaan dan penyesalan. Satu adalah nafsu kaitan dengan perut, yang kedua adalah nafsu kaitan dengan syahwat. Itulah ujian dan itulah godaan yang ada dalam diri manusia. Makanya perselisihan, perpecahan, pertumpahan darah zaman ke zaman, dari satu masa ke masa, bahkan sampai akhir zaman akan selalu terus. Kenapa? Karena manusia belum bisa mengelola nafsu. Hanya ibadah saum yang bisa mengendalikan, yang bisa mengelola nafsu, baik nafsu kaitan dengan perut ataupun nafsu kaitan dengan syahwat atau birahi. Karena ketika perut seseorang terganggu, orang sudah tidak lagi berpikir logis, tidak lagi berpikir positif, tidak lagi memikirkan mana manfaat, mana mudarat. Yang penting perutnya terisi, demikian juga dengan syahwat. Andai saja ibadah saum ini tidak hadir ke umat ini, terbayang bukan begini, di mana hancurnya alam ini, di mana perbuatan manusia. Sekarang saja umat manusia secara umum yang mengenal ibadah saum, tapi tetap saja masih kita temukan orang-orang yang tidak memberikan kebaikan, kemanfaatan. Makanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat kita adalah hadirkannya bulan ini, kemudian disyariatkannya ibadah saum, tiada lain agar kita bisa mengendalikan dan mengelola nafsu kita. Ujian bagi manusia itu ada dua. Bagi laki-laki adalah ujian perempuan,
syahwat. Bagi perempuan adalah ujiannya materi, gambarannya ada. Maka dengan ibadah syahwat, laki-laki ataupun perempuan, jika benar-benar dia melakukannya karena Allah, sesuai dengan petunjuk arahan dari Rasulullah SAW, maka dua jenis makhluk ini akan memberi kemanfaatan yang sangat luar biasa. Tapi seandainya ibadah saum hanya bisa meninggalkan lapar, dahaga, dan meninggalkan syahwat saja, tanpa dibarengi dengan amalan-amalan lain, menjaga pandangan, menjaga ucapan, dan menjaga keikhlasan, maka ini yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Berapa banyak orang yang saum tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga, dan berapa banyak orang yang qiyam Ramadan tapi hanya mendapatkan rasa capek saja. Tentu ini tidak dibarengi dengan ilmu, dengan keikhlasan, dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Tapi secara umum, ikhwan fillah, keutamaan saum ini banyak dijelaskan oleh para ulama, baik juga para intelektual. Intinya, saum adalah ibadah yang sangat luar biasa. Nabi menyebutnya sebagai junnah, sebagai benteng, sebagai tameng, sebagai perisai untuk menghindari diri kita dari kerusakan. Baik kerusakan secara fisik ataupun kerusakan secara akhlak, ataupun kerusakan secara akal. Itulah dua keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Adalah yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Artinya bulan ini sebagai momentum untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah melalui baca Quran. Yang kedua adalah untuk mengendalikan nafsu kita. Artinya ini pun sebagai momentum untuk melatih nafsu dan syahwat kita, sehingga insya Allah ketika semua ini bisa kita kelola dan kendalikan, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling bermanfaat untuk semua. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.